video kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai pengendalian keuangan. Langsung saja kita mulai ke videonya. Cekidot. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Radio dan televisi itu menyajikan cerita-cerita dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengambilan perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Nah, untuk memahami perkembangan ini dan ikut serta di dalamnya secara efektif, diperlukan pengetahuan mengenai prinsip keuangan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Selanjutnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai fungsi dari keuangan. Nah, sumber dana yang dibutuhkan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber dana intern yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri maupun sumber dana ekstern yang berasal dari luar perusahaan itu. Selanjutnya yaitu kita perlu mengetahui mengenai arti penting dari suatu laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan itu bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada saat periode tertentu. Lalu, laporan keuangan itu diperlukan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Dan di mana laporan keuangan ini pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Adapun tujuan dari keuangan, keuangan itu bertujuan untuk mengatur pencarian sumber dana yang dibutuhkan bagi perusahaan dan kemudian mengatur penggunaan dana yang telah diperoleh. Nah, untuk dapat mengetahui kebutuhan perusahaan, maka diperlukanlah suatu pengendalian keuangan secara tepat dan benar. Teman-teman pasti bertanya-tanya bukan, apa yang dimaksud dengan pengendalian keuangan? Apa sih itu pengendalian keuangan? Nah, pengendalian keuangan itu adalah tahap di mana rencana keuangan itu diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Nah, adapun arti penting laporan keuangan bagi pihak manajemen, bagi pemegang saham, bagi kreditor, bagi pemerintah, dan juga bagi karyawan. Nah, arti penting laporan keuangan bagi pihak manajemen itu adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, dan juga pengembangan karir. Lalu, arti penting laporan keuangan bagi para pemegang saham adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, dan juga keamanan investasi. Selanjutnya, arti penting laporan keuangan bagi kreditor adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dan bunganya. Sedangkan arti penting laporan keuangan bagi pemerintah itu adalah untuk pajak dan juga untuk persetujuan dalam melakukan go public. Lalu selanjutnya arti penting laporan keuangan bagi karyawan adalah yang pertama untuk menghasilkan penghasilan yang memadai, dan juga kedua dapat menjaminnya kualitas hidup, dan yang ketiga keamanan kerja. Nah, adapun sifat-sifat dari laporan keuangan. Yang pertama, fakta yang telah dicatat, di mana laporan keuangan itu dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi. Fakta yang benar-benar fakta tanpa adanya ditambah-tambahi kata-kata lain. Lalu yang kedua, prinsip-prinsip dalam akuntansi. Nah, data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun asumsi tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku untuk umum, bukan yang secara khusus. Lalu yang ketiga, sifat dari laporan keuangan ini adalah pendapat pribadi, yang dimana tergantung pada kemampuan atau integritas si pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan digunakan dalam beberapa hal. Selanjutnya yaitu mengenai aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Yang pertama, aktivitas perencanaan, yang dimana sasaran dan tujuan perusahaan itu terdapat di dalam rencana bisnis yang mendeskripsikan maksud dan tujuan perusahaan, strategi, dan taktik untuk melakukan aktivitasnya. Lalu yang kedua yaitu aktivitas pendanaan, yang dimana aktivitas tersebut adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna untuk membayar kebutuhan perusahaan seperti kebutuhan membayar gaji karyawan, kebutuhan dalam operasional perusahaan. Nah, aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas investasi, yang dimana aktivitas tersebut mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapati keuntungan finansial.
Lalu yang terakhir itu ada aktivitas operasi, di mana aktivitas ini melibatkan 5 komponen, yaitu penelitian dan pengembangan, lalu pembelian, lalu produksi, pemasaran, dan juga administrasi. Selanjutnya yaitu mengenai pengendalian terpadu. Nah, untuk bisa menjadi pengendalian yang komprehensif, suatu sistem pengendalian itu seharusnya mencakup aktivitas perencanaan, operasi, dan juga fungsi umpan balik. Nah, yang pertama yaitu mengenai perencanaan. Perencanaan ini adalah maksudnya sebelum manajer itu dapat mengorganisasi, mengarahkan, atau mengawasi, nah mereka itu harus sudah membuat rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi, yaitu operasi, yang dimana merupakan suatu proses perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas operasi selama proses implementasi terhadap rencana manajemen. Lalu yang ketiga yaitu umpan balik, yang dimana dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi non-verbal. Nah, ada pun faktor-faktor kontekstual. Yang pertama, ukuran. Itu dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi dari si pengendalian. Lalu yang kedua, stabilitas lingkungan. Dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk yang memerlukan suatu tanggapan. Lalu yang ketiga yaitu motif keuntungan. Di mana ukuran laba itu penting dan meskipun sulit dijadikan sebagai indikator keberhasilan. Lalu yang terakhir, faktor-faktor dari kontekstual ini adalah suatu proses. Selanjutnya yaitu mengenai aspek keperilakuan dalam perekayasaan pengendalian keuangan. Nah, tujuan dari proses pengendalian akuntansi itu dapat menjadi satu penentu yang sangat amat penting dalam dilakukannya desain pengendalian. Lalu juga terdapat banyak cara untuk mengkarakteristikan proses pengendalian keuangan organisasi. Beberapa karakteristik ini dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian. Sementara karakteristik lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan. Lalu ada pun pertimbangan-pertimbangan dari rancangan, yaitu yang pertama, antisipasi terhadap konsekuensi logis. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajemen keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah suatu hasil itu baik ataukah suatu hasil itu buruk. Lalu yang kedua, relevansi dengan teori agensi. Nah, teori agensi ini menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan tertentu bersifat tidak jelas atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Lalu yang ketiga, pengelolaan perubahan. Nah, pengelolaan perubahan adalah sesuatu yang penting dalam menentukan rancangan pengendalian. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengendalian dalam era pemberdayaan. Yang pertama, sistem pengendalian diagnostik yang memungkinkan manajer untuk memastikan bahwa tujuan penting tersebut telah diraih secara efisien dan efektif. Lalu yang kedua, sistem kepercayaan dengan memberdayakan dan mendorong individu untuk mencari kesempatan baru. Lalu yang ketiga, yaitu sistem batasan yang dimana menentukan aturan main dan mengidentifikasi tindakan serta jebakan yang harus dihindari oleh para karyawan. Lalu yang keempat, sistem pengendalian interaktif yang memungkinkan manajer puncak untuk memfokuskan perhatiannya pada ketidakpastian strategis dan tidak membiarkan begitu saja supaya dapat mencapai tujuan. Nah, mungkin segitu saja dulu materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian keuangan. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Bye-bye.